Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas saham DGNS ya. Jadi analisanya dia, kalau kita lihat sebelumnya DGNS ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya, tanggal 10 Mei sampai tanggal 21 Mei ya. Jadi waktu itu saya bilang DGNS ya boleh buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 675 ya. Dan saya juga sudah menyarankan untuk average up di level-level yang saya kasih garis merah ini ya, 675, 705, 740, 710, 825 dan 885 ya. Terakhir saran saya sih kalau sudah berhasil naik ke atas 935, kalau mau tambah lagi boleh aja tambah ya. Itu hari ini dia kena batas auto reject arah ya di 925 ya. Selamat yang rajin nonton dan mencatat dan juga buy ya, rekomendasi analisa saham saya mingguan ya. Jadi target berikutnya kira-kira Pak Sunar setelah dia berhasil breakout ke atas 935 ya, kira-kira kemana arahnya. Makanya saya tarik di sini ya, saya menggunakan Fibonacci extension. Jadi target berikutnya ada di kurang lebih di level 1060 sampai dengan itu untuk Fibonacci extension 127,2%. Kemudian target untuk Fibonacci extension 161,8% ada di 1200-an ya. Jadi ini saya kasih garis saja, berikutnya 1050 ya target price-nya, kemudian berikutnya lagi 1200 ya. Jadi masih ada peluang kenaikan, ada ya. Yang belum punya Pak Sunar, kira-kira buy-nya gimana ya? Buy high sell higher aja ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 935 buy, kemudian targetnya adalah 1050 ya, itu target terdekat. Kalau mau average up di tengah-tengahnya boleh ya. Jadi kalau naik ke atas 950 tambah lagi, kemudian kalau naik ke atas 975 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi yang belum punya kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 935 buy, naik ke atas 950 buy, naik lagi ke atas 975 buy. Jadi buy-nya bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi kalau takut ya, kira-kira buy weakness-nya di mana Pak Sunar gitu ya. Ini adalah level buy weakness yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau buy weakness memang resikonya ya nggak dikasih ya, karena dia masih uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini dia membentuk seperti mangkok besar gini ya, dan dia kecenderungan kalau dia berhasil breakout ke atas 935 ya. Kalau kita menggunakan target pattern ya, ini kedalamannya kalau kita lihat sampai di sini ya, bawahnya sini ya. Saya ukur ketinggiannya kalau menggunakan chart pattern, kira-kira target price-nya di mana gitu ya. Jadi kalau menggunakan chart pattern, kalau kita ukur dari sini target price-nya masih potensial jauh ya, masih bisa di atasnya ini ya. 200 Fibonacci extension 261,8% ya. Ini saya kasih gambar ya, kurang lebih di sekitar sini ya, 1600 sampai dengan 1677 lah. Ini kalau menggunakan chart pattern ya, targetnya kalau kita berdasarkan ketinggian dari kedalamannya dari sini sampai ke sini ya. Kalau kita ukurkan ke atasnya bisa aja sampai target Fibonacci extension 261,8% bisa ya. Saya nggak tahu, saya nggak baca berita ya, kenapa kenaikannya tinggi, apakah karena ada aksi korporasi, apakah ada akuisisi, apakah ada berita lainnya ya yang membuat dia naik tinggi, saya nggak tahu. Tapi di sini saya hanya fokus teknikalnya aja. Bagi yang belum punya, kalau mau buy weakness Pak Sunar, kira-kira sekarang di level mana ya? Jadi kalau mau yang buy weakness, saran saya sih ini yang 3 yang sebelumnya ya. Kalau sekarang sih buy weakness-nya tunggu di antara sekitar level 740 sampai dengan 770 ya. Ini kalau yang bagi yang buy weakness ya. Jadi kita gunakan acuan 740 sampai dengan 770 di sini ya. Jadi bukan berarti kalau kena 740 langsung buy, enggak ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ya. Jadi kalau nyentuh 740 kemudian dia berhasil rebound naik ke atas 770 baru saya buy ya. Jadi seperti itu ya. Jadi buy-nya sih menurut saya sih bertahap aja, jangan terlalu ambisius ya. Yang penting ya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya, seperti itu ya. Ini untuk DGNS. Saya rasa sih peluangnya masih ada nggak Pak Sunar untuk breakout lagi, masih ada ya. Jadi kalau kita lihat di mingguannya, sebentar saya pindah chartnya ya. Di grafik mingguannya ini nggak tampak soalnya, sebentar. Nah kalau dari mingguannya di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi masih peluang naik lagi ke atas ya. Tapi
jangan terlalu agresif juga ya, baiknya bertahap aja sesuai dengan yang sesuai dengan info yang saya berikan ya. Saya rasa sekian ya, jadi nggak terlalu banyak untuk di GNS. Terima kasih.